nulis itu kayak sebuah healing ya, kayak sebuah terapi, dimana saat kita tuh nggak punya teman untuk curhat, itu membuka ruang bagi saya untuk bercerita lebih banyak. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rengganis. Saya saat ini bergiat di komunitas sastra di Cirebon dan juga mengelola ruang kolektif bernama Rumah Rengganis. Selain itu, saya juga sebagai dosen di Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, saya tertarik menulis itu sebenarnya tidak disadari ya, artinya masa kecil karena saya akrab dengan buku-buku, ibu saya adalah guru yang kemudian banyak buku-buku berserakan di rumah kami yang akhirnya masa itu ya, masa saya kecil di tahun, saya kelahiran tahun 88, di masa 90-an itu belum banyak opsi pilihan seperti hari ini ya. Tidak banyak games, tidak terlalu nyandu dengan handphone, di TV juga belum ada banyak hiburan yang pilihan. Akhirnya di masa itu generasi saya lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan baca buku gitu. Dan dari situ ketertarikan baca itu akhirnya yang menjadi modal awal barangkali untuk saya menulis. Jadi saya sih merasa mulanya saya suka membaca yang akhirnya mencoba-coba untuk menulis. Masa kecil kayaknya nggak ada bayangan cita-cita jadi penulis sih. Berangkatnya tuh menulis itu dari hobi gitu. Kalau akhirnya sekarang menulis itu menjadi sebuah profesi yang saya lakoni gitu, ya saya anggap itu profesi yang menyenangkan. Jadi katanya kan pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu. Pilihan menjadi penulis tuh ada beberapa yang bilang ini kutukan gitu, tapi kalau saya bilang sih ini anugerah ya. Kamu dibekali dengan skill bisa mencurahkan pikiranmu, gagasanmu, peristiwa yang berkelindan dan bahkan inspirasi kan bisa datang dari mana aja, tapi tidak banyak yang bisa menangkap momen itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin peristiwa yang kita alami itu sama gitu, tapi tidak banyak yang bisa menangkap bahwa peristiwa itu puitik atau peristiwa itu menarik untuk disampaikan. Jadi kalau saya sih menganggap menjadi penulis itu sebuah anugerah karena kita bisa menyampaikan ide, gagasan kita yang kemudian harapannya apa yang kita tuliskan itu bisa menginspirasi orang lain yang membaca. Ya paling tidak sesederhana itu bisa menghibur diri kita sendiri ya. Saya sih menganggap nulis itu kayak sebuah healing ya, kayak sebuah terapi dimana saat kita tuh nggak punya teman untuk curhat, itu membuka ruang bagi saya untuk bercerita lebih banyak. Ya, setiap orang tuh punya pijakan yang berbeda-beda ya. Ada yang berangkat dari pengalaman. Dia misalnya mengalami peristiwa-peristiwa yang menurutnya menarik untuk diceritakan. Dia bisa menulis. Tapi saya kira ketika pengalaman itu tidak dibarengi dengan wawasan, wacana, bahan bacaan yang mumpuni, akhirnya karya itu juga akan kering. Jadi saya tipe yang percaya penulis itu adalah pembaca seumur hidup gitu. Jadi seperti kayak kita membaca karya bagus, niscaya karya yang akan kita tulis juga akan bagus. Makanya saya kalau di kelas-kelas menulis, di forum-forum komunitas, saya selalu mendorong supaya kamu udah baca buku apa, berapa buku yang sudah kamu baca, karya-karya mana yang menginspirasimu. Karena kita bisa lihat gitu, kita bisa tahu sejauh mana dia akan bisa mencuri ide ya, kemudian menulis dengan gayanya dia sendiri. Nah kalau dia sendiri nggak pernah baca buku, kemudian dia pasti nggak punya perbandingan sebenarnya karya yang bagus tuh yang gimana sih gitu. Cara nulis yang enak tuh seperti apa. Sebenarnya itu kan metode pembelajaran yang paling gampang dan paling murah saya kira gitu. Nggak harus mengikuti institusi-institusi atau kelas-kelas penulisan. Dengan kamu jajan buku, beli buku, bukunya diselesaikan, dibaca, pasti dari situ tuh langsung kayak punya ide, kayaknya seru nih cara menulis dengan gaya yang seperti ini. Atau oh ternyata ada ide cerita yang seperti ini, aku kayaknya punya ide yang lebih menarik nih gitu. Jadi saya sih percaya seorang penulis adalah pembaca seumur hidup dan seharusnya memang punya edik terhadap
bahan-bahan bacaan yang bagus. Senang sekali waktu itu buku ini menjadi buku puisi pilihan dalam lomba Hari Puisi Indonesia di level nasional ya. Kemudian buku puisi kedua berjudul Obituari Puisi itu diterbitkan tahun 2019. Itu masa-masa pandemi yang kemudian awal-awal pandemi gitu ya. Dan kita kayak gabut mau ngapain. Terus saya banyak berefleksi dan akhirnya jadi satu puisi yang di Obituari Puisi itu. Kemudian buku yang ketiga kemarin 2021 berjudul Suara dari Pengungsian. Dan selain buku fiksi ya, karena saya sebenarnya basicnya tuh dosen ilmu politik, saya kuliah di ilmu politik, saya juga menulis beberapa esai-esai politik dan jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi selain puisi, saya juga sebenarnya tertarik dalam menulis esai kebudayaan, esai politik, esai sastra, yang itu memang masih tercerai-berai, belum dibukukan dalam satu kumpulan buku. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada semangat untuk mengumpulkan naskah-naskah itu dan diterbitkan. Amin. Kalau saya sih melihat banyak penulis yang sudah mulai adaptasi ya, sudah mulai memindahkan ruang karya mereka ke ruang digital dan cukup efektif ya. Dan sekarang sih kayaknya udah tidak perlu lagi perdebatan apakah lebih enak baca buku secara fisik atau secara digital. Itu menjadi pilihan masing-masing lah. Setiap generasi dia pasti mengalami pengalaman pembacaan tersendiri gitu ya. Dan kalau saya lebih ke soal karyanya, artinya soal banyaknya platform baru yang sebenarnya bisa menjadi ruang untuk mempublikasikan karya kita. Jadi kalau saya lihat sih tantangannya tentu saja ada, salah satunya adalah kalau kita tidak mau membaca zaman, kita tidak adaptif, tidak kreatif dan tidak berinovasi gitu. Sekarang tuh ada satu istilah yang menarik, itu namanya Instapoet ya, itu para penulis puisi yang lahir dari Instagram. Jadi mereka memposting puisi-puisi mereka gitu, kemudian dibagikan, di-share di feed-nya mereka, ditambahin ilustrasi yang menarik, ada video, ada audio visualnya yang menarik, dan itu lebih cepat loh. Kalau kita bicara soal sasaran ya, tentu saja sasarannya lebih luas, jangkauannya jadi bisa lebih luas gitu. Jadi artinya seharusnya sih penulis hari ini ya bisa lebih cepat beradaptasi dengan peluang baru di era digital. Dan kalau kekhawatiran kemudian menulis buku, bukunya nggak laku karena tidak banyak yang sekarang membaca buku fisik, ya berarti kita harus ngulik, harus kreatif. Gimana cara menghadirkan buku fisik di tengah masyarakat yang digital hari ini. Dan ini ada satu komunitas yang menarik namanya Pacar Merah. Komunitas Pacar Merah ini keliling kemana-mana, ke kota gitu ya. Dia membawa pameran buku, obrolan para penulis, yang itu adalah bentuk edukasi, campaign bahwa karya itu harus dibicarakan gitu. Karya itu nggak selesai cuma jadi selesai kamu beli gitu. Terus ya udah baca sendiri-sendiri, makanya itu jadi sebuah forum yang asik ya menurutku, dan semoga nanti Cirebon bisa menghadirkan yang serupa gitu, paling tidak festival literasi kecil-kecilan lah untuk menghadirkan para pembaca, penulis dan buku. Ya, saya jadi ini pertanyaannya tuh jadi flashback ke masa-masa saya SD. Saya tuh ingat banget ada tugas dari guru bahasa Indonesia saya dulu, namanya Bu Suhairah. Ini guru terbaik ya sepanjang saya mengenal beliau. Waktu itu guru SD saya ngasih tugas, nanti kalian bikin sebuah puisi pendek yang didedikasikan untuk orang yang kalian sayangi atau orang yang kalian puja gitu. Kemudian saya nggak tahu kenapa waktu itu saya nulis puisinya itu untuk guru. Dan tugas menulis puisi itu dibacakan di kelas gitu ya. Ternyata puisi saya diam-diam dikirimkan oleh ibu guru saya itu ke majalah Bobo itu, yang kemudian dimuat ya. Jadi tulisan pertama saya tuh sempat dimuat di majalah Bobo. Nah, dari situ saya dapet kayak kepercayaan diri gitu. Oh, saya bisa berkompetisi ya dalam dunia menulis gitu ya. Terus berlanjut lagi di SMP, dan banyak sekali dulu masa-masa saya sekolah, masa-masa pelajar itu lomba-lomba kelas menulis untuk pelajar.
Dan karena bergaul dengan orang-orang yang suka baca, yang suka nulis, akhirnya ya terawat ya sampai ke kuliah gitu. Saya ikut teater, yang di sana juga kita ada penulisan naskah. Saya juga ikut persma di jurnalistik. Kemudian saya mulai mengirimkan karya-karya ke koran. Kalau siapa yang akhirnya menjadi inspirasi, saya kira bermulainya dari ibu saya sendiri ya. Karena ibu saya itu juga dulu banyak menulis cerita pendek yang ceritanya itu banyak di-share, dipublikasikan di beberapa majalah cetak. Dan masa kecil saya menemukan satu tulisan, satu cerita yang dimana di situ ada nama ibu saya. Dan saya ngerasa, ih keren banget ya, ada nama kita di dalam sebuah majalah. Dan saya kayak terobsesi, saya mau nulis di koran, saya mau nulis di majalah. Mungkin kalau sekarang udah masa sastra cetak itu sudah terganti ke sastra digital gitu ya. Dan itu jadi salah satu kayak keinginan masa kanak-kanak yang sepertinya tuh harus terwujud gitu. Jadi kayaknya saya dulu ngefans banget sama mama saya gitu. Saya ngefans banget sama ibu saya yang juga seorang guru, yang juga seorang cerpenis. Dia dulu nulis cerita-cerita pendek gitu. Jadi saya sangat terinspirasi oleh beliau. Nah, saya kenalkan, saya udah 3 tahun ini mengelola ruang kolektif lah, bisa dikatakan ruang komunitas yang juga di situ ada kedai buku, kedai kopi, dan ruang diskusi. Namanya Rumah Rengganis. Saat ini Rumah Rengganis berlokasi di Penggung Selatan di Kota Cirebon. Kami tuh berangkat dari mulainya, saya tuh dari tahun 2011 tuh udah berkomunitas. Dan dulu waktu saya memulai komunitas, dulu namanya Komunitas Rumah Kertas, komunitas sastra di Cirebon, kami keliling safari dari kedai kopi ke kedai kopi gitu ya. Yang kemudian di tahun 2019 ada satu momen yang kemudian saya dengan suami bikin kedai kopi sendiri, ya akhirnya basisnya tuh komunitas. Jadi tiap minggu kami punya diskusi buku bersama Cirebon Book Club, itu komunitas yang lahir di Rumah Rengganis. Dan selain diskusi buku juga kami ada screening film, ada workshop menulis, ada musikalisasi puisi ya, malam puisi gitu. Pernah juga ada penampilan gigs musik. Nah harapannya sih ya sebenarnya cuma jadi kayak ruang pertemuan antar komunitas multidisiplin gitu. Teman-teman yang tertarik untuk memulai menulis atau yang sudah menulis tapi belum berani mempublikasikan karyanya ya, ini sih rasanya hampir dialami oleh banyak penulis di masa-masa awal gitu. Dan satu mungkin yang jadi beban adalah tidak percaya diri apakah nanti karya ini akan dibaca atau orang. Nah makanya kalau saya dulu memulainya itu dengan membuat sebuah komunitas kecil yang isinya cuma 5-6 orang gitu, teman ngobrol, teman sharing, untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada tulisan kita, teman ngobrol, buku apa yang menarik. Jadi kalaupun ada yang bilang penulis itu kan kerja subjektif, kerja personal gitu. Iya betul, tapi dalam proses diskusinya ya, kemudian bagaimana membahas ini tulisan aku kurangnya di mana nih, bagusnya gimana, itu kita butuh teman ngobrol gitu. Makanya berkomunitas. Dan saya kira banyak sekali komunitas-komunitas penulis yang sudah ada ya, baik secara offline, artinya komunitas penulis yang ketemu setiap hari apa di kedai kopi mana, pertemuan secara fisik, bahkan pertemuan secara virtual. Jadi teman-teman bisa ikut juga ya di milis-milis atau di grup-grup Facebook, itu biasanya banyak juga grup para penulis yang ketika kita memposting tulisan kita terus ada feedback gitu ya, ada teman ngobrol, dan itu setidaknya buat membantu kita juga untuk bisa jadi lebih percaya diri. Dan saya kira penting ya kita punya teman satu circle yang punya satu misi, punya satu mimpi, dan bahkan teman yang saling berkompetisi. Jadi dulu masa-masa saya di Jogja, masa-masa kuliah itu, saya punya satu geng, satu teman gitu yang isinya 6 orang, yang kebetulan menulis semua, dan tiap minggunya kita berkompetisi tulisan siapa nih nanti yang dimuat di koran.
dan kita saling berlomba-lomba gitu, berlomba-lomba yang sehat ya. Artinya kompetisi yang sehat, yang positif, yang akhirnya membuat kita tuh terpacu jadi semakin produktif. Nah kalau kita tidak kebetulan belum punya circle itu, saya kira bisa dicobanya tuh dengan ya teman-teman bikin akun yang bisa memposting karya-karya teman-teman. Intinya ya kalau kalian punya karya tapi kemudian tidak dipublikasikan, orang tahu dari mana kalian berkarya atau kalian menulis gitu. Pede aja sih, gas aja sih kalau menurut aku. Yuk coba, dan sekarang udah banyak sekali penerbit indie yang bagus yang bisa kalian pilih untuk menerbitkan karya kalian gitu ya.